Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Kau dalam roh dan kebenaran, oh selamanya. Kami menyembah-Mu, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah. Haleluya, oh. Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima sembah kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih
Yesus kami bersyukur, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji. Oh, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara. Saat ini kita akan membuka bersama di dalam Bilangan pasal 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saya ulangi sekali lagi, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, ayat ini ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada pasal 13, Bilangan pasal 13. Kalau kita lihat di sana bahwa suatu saat Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan. 12 pengintai ini mewakili 12 suku yang ada di Israel untuk mengintai keadaan tanah Kanaan.
Nah, setelah 40 hari mereka berada di tanah Kanaan, maka mereka kembali kepada Musa dan mereka memberikan laporan tentang apa yang mereka lihat di tanah Kanaan. Nah, laporan ini terbagi atas 2 kelompok. Kelompok pertama adalah 10 pengintai yang melaporkan, dan kelompok kedua 2 pengintai yaitu Kaleb dan Yosua. Kita akan lihat laporan dari masing-masing kelompok. Laporan dari kelompok pertama yaitu terdiri dari 10 pengintai, mereka mengatakan, bisa kita baca dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 28. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak ini adalah bangsa raksasa, saudara. Kemudian kita lanjutkan ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Perhatikan saudara. Jadi mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka jauh lebih kuat dari kita. Juga mereka menyampaikan kabar kepada orang Israel, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi negeri itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Mereka berkata bahwa orang-orang di sana itu memakan penduduknya dan perawakannya itu tinggi-tinggi. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka memposisikan diri mereka di hadapan suku bangsa Enak, orang-orang yang berperawakan tinggi itu, mereka tuh seperti belalang. Belalang itu binatang yang lemah, kecil saudara ya. Jadi diinjak aja sudah mati binatang itu. Nah mereka mengumpamakan diri mereka tuh seperti belalang. Kemudian Kaleb dalam ayat 30 dia memberikan laporannya begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah saudara, kalau kita lihat laporan dari 2 kelompok ini, kelompok pertama yang terdiri dari 10 pengintai, laporan mereka itu adalah laporan yang berisi hal-hal yang negatif. Sedangkan laporan dari kelompok kedua yang dilaporkan oleh Kaleb dan Yosua itu adalah laporan dengan berita yang positif. Kelompok pertama mereka menyampaikan keadaan di tanah Kanaan. Memang realitanya seperti itu ya. Suku bangsanya besar-besar, perawakannya besar-besar, ada suku Enak, bangsa raksasa, dan mereka jauh lebih kuat daripada tentara Israel, bangsa Israel ya. Itu memang realitanya. Tapi mereka lupa bahwa mereka selama berada di padang gurun, mereka tuh sudah banyak kali menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup bangsa Israel. Mereka lupa kalau mereka punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong mereka, Allah yang bahkan berkali-kali menolong mereka dalam peperangan sehingga mereka bisa tampil sebagai pemenang. Mereka lupa hal itu saudara. Sehingga mereka melaporkan pada Musa dan didengar oleh bangsa Israel bahwa gak mungkinlah kita bisa mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Karena mereka tuh jauh lebih kuat dari kita. Tetapi beda dengan Kaleb dan Yosua. Mereka melaporkan hal-hal yang negatif, yang positif. Dan mereka melaporkan kata-kata iman. Bahkan mereka mendeklarasikan kemenangan. Bahwa kita pasti bisa mengalahkan mereka. Karena kita punya Allah yang besar. Saudara, kita tahu akibat dari laporan 10 orang pengintai yang melaporkan hal-hal yang negatif tadi. Akibatnya adalah bangsa Israel yang mendengarnya, mereka nangis pada malam hari itu. Dan mereka mulai bersungut-sungut
Mereka katakan, mengapa Tuhan memimpin kami masuk ke negeri itu? Apakah kami akan tewas oleh pedang? Istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Sudah lebih baik kami pulang kembali ke Mesir. Mereka menangis, mereka bersungut-sungut ketika mendengar laporan 10 orang pengintai tadi yang melaporkan hal-hal yang negatif pada mereka. Tapi saudara, ketika mereka sedang dalam keadaan bersungut-sungut itu, tampillah Kaleb dan Yosua. Kita baca dalam Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Berkatalah Kaleb dan Yosua kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jadi negeri yang diintai oleh ke-12 pengintai ini luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kaleb dan Yosua, dia menguatkan iman dari bangsa Israel. Negeri yang kami intai tadi itu luar biasa baiknya, berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan kalau Tuhan berkenan, kita akan bisa masuk ke sana. Jangan takut, karena yang menyertai mereka itu sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Allah yang menyertai kita itu Allah yang luar biasa dahsyatnya. Dan kita pasti bisa mengalahkan mereka. Mereka akan kita telan habis. Jadi Kaleb dan Yosua ini mendeklarasikan kata-kata iman kepada bangsa Israel. Enggak usah takut, kita akan pasti bisa mengalahkan mereka. Mereka akan kita telan habis. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh pengintai ini saudara, itu mereka alami seperti sesuai dengan apa yang mereka katakan. Ke-10 pengintai yang tadinya sudah berkata tentang hal-hal yang negatif yang membuat bangsa Israel takut. Dan mereka mengumpamakan diri mereka sebagai belalang. Akhirnya mereka mati di hadapan Tuhan semua. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua yang mendeklarasikan kata-kata iman yang menguatkan bangsa Israel. Yosua akhirnya memimpin bangsa Israel menggantikan Musa masuk ke tanah Kanaan. Dan Yosua bersama dengan bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang di sana karena Allah yang dahsyat itu menyertai mereka. Kaleb ketika dia mendapat warisan tanah Hebron, di mana di sana ada suku Enak, itu suku bangsa raksasa. Kaleb dengan pimpinan Tuhan di usianya 85 tahun, dia bisa mengalahkan raksasa yang ada di sana. Dan dia bisa menikmati tanah Hebron yang indah itu. Saudara, ketika bangsa Israel berputus asa karena ketakutan menghadapi penduduk tanah Kanaan yang hendak mereka masuki, Yosua dan Kaleb justru mendeklarasikan kemenangan. Mereka mendeklarasikan kata-kata iman. Meskipun Kaleb dan Yosua belum masuk ke tanah Kanaan, belum mendapatkan apa-apa. Tapi mereka mengatakan bahwa kita pasti bisa memiliki tanah Kanaan. Kita pasti bisa menikmati susu dan madunya yang berlimpah-limpah. Ini adalah kata-kata iman saudara. Dan benar saja akhirnya Kaleb dan Yosua, 2 dari 12 pengintai ini bisa menikmati tanah Kanaan. Sedangkan ke-10 pengintai lainnya, mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan karena mereka mati di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri yang sudah berfirman pada kita pada ayat emas kita, ayat yang pertama kali tadi kita baca yaitu dalam Bilangan 14 ayat 28. Bahwa seperti yang kita deklarasikan di hadapannya, seperti yang kita ucapkan di hadapannya, itu yang akan dilakukan Allah dalam hidup kita. Yosua dan Kaleb sudah mendapatkan kemenangan saat mereka mendeklarasikan kata-kata iman. Saudara, bagaimana dengan kita? Segeralah kita bertindak. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit saudara, mulai saat ini deklarasikan kata-kata iman. Tuhan sudah menyembuhkan aku. Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakitku dan aku sehat di dalam nama Yesus.
ucapkan, deklarasikan kata-kata iman. Dan kalau keluarga saudara bermasalah, mungkin hubungan suami istri bermasalah, hubungan orang tua dan anak bermasalah, deklarasikan kata-kata iman bahwa Tuhan sudah memulihkan keluarga saya. Dan kalau saudara percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara, deklarasikan bahwa Tuhan memberkati saya berkelimpahan. Maka apa yang kita deklarasikan, kata-kata iman yang kita deklarasikan di hadapan Tuhan, itulah yang akan dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada ungkapan yang berkata, mulutmu harimaumu. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat terkenal karena memiliki pengertian yang mendalam. Ungkapan ini mengingatkan kita, saudara, bahwa kita harus berhati-hati dengan ucapan kita, dengan perkataan yang kita ucapkan dari mulut kita. Supaya akibat dari apa yang kita ucapkan itu tidak menerkam diri kita sendiri seperti harimau yang memangsa musuhnya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Yaitu Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Maka kita pun memiliki kuasa dalam ucapan kita. Ada kuasa dalam ucapan kita. Oleh sebab itu hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam berbicara, karena ada kuasa dalam ucapan kita. Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Jepang, selama bertahun-tahun melakukan riset atau eksperimen terhadap air. Dan hasil penelitiannya kemudian dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul The Hidden Message in Water. Dalam buku tersebut ia menjelaskan bahwa ternyata air itu dapat menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Jadi ketika kita berkata-kata pada air itu, emosi kita ini mempengaruhi air itu, molekul air itu. Air yang kepadanya kita ucapkan kata-kata yang positif, kata-kata pujian atau alunan musik yang merdu, alunan musik yang indah, maka kristal-kristal molekul airnya ketika dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan satu konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Sebaliknya, ketika kita mengucapkan kata-kata yang negatif kepada air, kata-kata yang berisi ekspresi ujaran yang pedas dan penuh dengan kebencian, suara musik yang gaduh dan hingar-bingar, maka kristal-kristal molekulnya akan bereaksi dan menampilkan konfigurasi yang berantakan, buruk, bahkan menakutkan. Saudara, dari hasil riset ini kita bisa tahu bahwa perkataan itu memiliki kuasa. Perkataan kita itu berkuasa. Oleh sebab itu kita harus selalu memperkatakan kata-kata iman yang sesuai dengan janji Tuhan. Seperti yang dialami oleh pengintai tadi, saudara. Ketika 10 pengintai ini mengucapkan kata-kata yang negatif dan mereka berkata diri kami seperti belalang di hadapan mereka, akhirnya mereka mati. Seperti belalang mereka mati di hadapan Tuhan. Saudara, mulai saat ini sadarilah hal ini. Jangan pernah lagi mengucapkan kata-kata yang negatif. Tetapi mulai deklarasikan janji-janji Tuhan, deklarasikan kata-kata iman. Karena tadi dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 28, seperti yang kau ucapkan di hadapanku, seperti yang kau deklarasikan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Marilah kita mulai mendeklarasikan kata-kata iman. Kalau saudara sakit, deklarasikan, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan sudah menyembuhkan aku. Deklarasikan terus kata-kata iman. Kalau saudara sedang menghadapi masalah, deklarasikan bahwa Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar pada saya. Tuhan pasti memberikan kemenangan pada saya atas masalah saya. Kalau saudara sedang mengalami masalah dalam finansial keuangan saudara, deklarasikan kata-kata iman bahwa Tuhan memberkati saya berkelimpahan. Tuhan membuka pintu-pintu surga, menurunkan berkat berkelimpahan atas saya. Saudara,
ketika kita mendeklarasikan kata-kata iman. Ketika kita mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Seperti itulah akan dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Deklarasikan terus kata-kata iman. Jangan pernah putus asa. Terus deklarasikan kata-kata iman. Maka saudara akan menerima seperti apa yang kau ucapkan. Dan saudara akan mengalami mujizatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah belajar bahwa ada kuasa dalam ucapan kami. Dan kami harus terus mendeklarasikan kata-kata iman yang sesuai dengan janji-janjimu. Sebab seperti yang kami ucapkan di hadapan-Mu, seperti yang kami deklarasikan di hadapan-Mu, demikianlah akan Kau lakukan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa mulai hari ini kami akan terus mendeklarasikan kata-kata iman sampai kami menerima apa yang kami deklarasikan. Sampai kami menerima mujizat-Mu, mengalami mujizat-Mu, mengalami kemenangan daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat hal-hal yang besar dalam hidup kami. Perkara-perkara yang besar yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami akan diberkati secara luar biasa. Kami hidup sehat. Kami selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.